Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah sekalian di rumah? Ya, welcome back to Fisika semester 2. Masih bersama Bu Uki gitu ya. Sudah siap ya belajar hari ini? Oke, Bu Uki akan flashback sebentar gitu ya. Di pertemuan Zoom yang lalu kita sudah mengadakan sebuah refleksi gitu ya, tentang bagaimana sih nilai semester 3, terus efektif gak sih pola belajar daring kalian selama ini. Terus kita juga nganalisis bareng-bareng apa sih gangguan selama belajar gitu. Terus mau jadi apa di masa depan, karena teman-teman sudah masuk semester 4 ya, berarti sudah dekat dengan kelas 12 dan itu artinya sudah dekat dengan SNMPTN, dengan UTBK dan lain sebagainya gitu. Jadi masihkah banyak waktu yang terbuang sia-sia, lalu sudahkah seimbang waktu kita ibadah, belajar, dan keluarga? Dan nanti setelah SMA mau kemana, sudah ada bayangan belum gitu ya? Terus apakah kita harus berubah gitu? Jadi selama ini teman-teman refleksi selama daring di rumah hampir 1 tahun ya, sudah efektif belum sih belajarnya teman-teman kayak gitu? Dan menurut Bu Uki, this is the right time gitu ya, to memperbaiki gitu ya, untuk memperbaiki semua yang ada. Jadi belum ada kata terlambat gitu. Jadi kalau teman-teman ingin memperbaiki pola belajar, ingin memperbaiki pola komunikasi gitu ya, nah ini adalah waktu yang tepat seperti itu. Dan digunakan untuk apa waktu luang kita selama ini? Karena kata Khalifah Umar bin Khattab ya, waktu itu hanya ada 2 gitu ya. Kalau kita tidak sibuk dalam ketaatan, pasti kita sibuk dalam kemaksiatan gitu. Jadi pastikan waktu teman-teman semua adalah waktu yang benar-benar full ketaatan dan full kebaikan seperti itu. Oke teman-teman, pandemi bisa jadi belum usai, tapi namun semangat kita ini tidak boleh selesai gitu. Ya benar, kita harus terus melanjutkan perjalanan. Oke, Bu Uki flashback dulu gitu ya. Selama semester 3 kemarin kita sudah belajar apa aja? Kita masih daring ya, hashtag kita masih daring. Kita sudah belajar tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Terus kita juga belajar tentang elastisitas dan hukum Hooke. Terus kita juga belajar tentang suhu dan kalor gitu ya. Ada 3 bab yang sudah teman-teman insya Allah kuasai ya. Dan jangan dilupakan ya teman-teman, karena ini bakalan keluar lagi nanti UTBK seperti itu. Nah, sebenarnya teman-teman di semester 1 kemarin kita masih ada pelajaran gitu ya, teori kinetika sama hukum termo dan fluida gitu ya. Cuman untuk KD pandemi memang ditiadakan seperti itu. Nah, di KD pandemi yang ditiadakan di semester 2 kita juga ada yang namanya gelombang cahaya, terus ada optika geometris dan pemanasan global. Nah, terus yang ditiadakan apa dong Bu gitu ya? Yang tidak ditiadakan alias kita adakan di semester 4 pandemi ini antara lain ada 3 bab saja, yaitu fluida. Nanti cakupannya ada fluida statis dan ada fluida dinamis. Kemudian ada gelombang, nanti ya ada gelombang berjalan, kemudian ada gelombang stasioner dan lain sebagainya. Terus terakhir ada gelombang bunyi. Nah, seperti yang sudah Bu Uki sampaikan waktu Zoom kemarin gitu ya, 3 materi yang Bu Uki tulis kuning ini ya, cetak tebal kuning gitu. Nah, ini adalah materi prioritas yang akan kita pelajari insya Allah di semester 2. Terus yang lainnya gimana Bu? Insya Allah jika ada kesempatan waktu, jika masih ada waktu berlebih, kita pelajari ya. Tapi untuk prioritas sementara kita utamakan 3 bab yang pertama, seperti itu. Oke, jelas ya? Next. Nah, ini adalah sekilas gitu ya tentang KD pengetahuan dan KD keterampilan gitu ya. KD itu kompetensi dasar gitu ya. Nah, yang Bu Uki cetak tebal adalah yang akan kita pelajari di semester 4 ini gitu ya. Silahkan dibaca secara sekilas. Oke, kita tidak usah berlama-lama, langsung saja masuk ke bab yang pertama gitu ya dalam semester 4 ini, yaitu mari kita bicara tentang fluida. Oke, ada yang pernah dengar tentang fluida sebelumnya? Ya. Nah, lihat gambar ini ya teman-teman gitu ya. Belum lama kita berduka gitu ya, Indonesia berduka karena terjadi sebuah kecelakaan gitu ya di Sriwijaya Air gitu ya, yang sedang melintas di udara. Nah, sebenarnya bahasan-bahasan ini yang akan kita pelajari di materi fluida gitu ya. Nanti kita juga
belajar tentang bagaimana sebuah pesawat bisa melintasi udara. Kemudian yang bagian bawah itu kan tim SAR ya, sedang mencari korban-korban dari Sriwijaya Air kayak gitu ya. Nah, kita juga belajar bagaimana sih sistem kapal pelampung seperti itu. Nah, ini semua terkait dengan fluida seperti itu ya. Sembari kita masih berdoa gitu ya untuk Sriwijaya Air, semoga yang sudah mendahului kita gitu ya diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Oke teman-teman, mungkin di sini gitu ya kita belajar banyak hal gitu ya. Misalkan di 4 gambar ini teman-teman ada bongkahan es gitu ya. Nah, kenapa sih bongkahan es ini bisa terapung? Kemudian ketika ada air yang menetes, kenapa sih membentuk sebuah lingkaran? Terus pada sebuah air yang tenang, kenapa serangga seperti laba-laba ini bisa menghinggapi, seolah-olah itu kayak airnya tuh ada lapisan. Nah, apa sih yang menyebabkan ini? Nah, ini akan kita pelajari juga di bab fluida. Dan yang terakhir ini ada kenapa sih kalau misal ada asap gitu ya, cerobong asap atau kita lagi bakar sesuatu, asapnya itu selalu membumbung ke atas gitu. Kenapa nggak ke bawah gitu ya? Nah, ini yang akan kita pelajari di bab fluida seperti itu. Oke, zat yang dapat mengalir. Nah, ini adalah definisi dari fluida gitu ya. Jadi, kalau kemarin Bu kitanya fluida itu cair, gas atau padat gitu ya, dan kebanyakan teman-teman jawabnya adalah cair. Nah, kembali Bu tegaskan bahwa fluida itu tidak terbatas pada zat cair, tapi juga dia bisa berlaku pada zat gas. Nah, fluida sendiri ini ada 2 jenis gitu ya. Kalau di buku-buku lain biasanya ada bab tersendiri, ada bab fluida statis dan ada bab fluida dinamis. Tapi kali ini Bu Uki akan menjadikannya satu ya, agar lebih ringkas seperti itu. Oke, siap belajar dan melanjutkan. Oh ya, sebelumnya fluida yang kita bicarakan ini adalah fluida ideal gitu ya. Yang mana kalau fluida ideal itu ya berarti sifat-sifatnya itu tetap gitu ya. Dengan arti kita menganggap bahwa fluida ini memiliki sifat-sifat yang ideal kayak gitu. Nah, penasaran seperti apa nanti kita bahas selanjutnya. Oke. Nah, teman-teman, pertama kita akan belajar tentang fluida statis. Paling bawah tuh apa tuh? Kok ada alat pengangkat mobil? Oke. Di fluida statis ini ada 3 pokok bahasan gitu ya, mempelajari tentang yang pertama tekanan hidrostatik, kemudian yang kedua ada hukum Pascal. Nah, ini pernah teman-teman pelajari waktu SMP. Kemudian yang terakhir ada hukum Archimedes. Nah, di hukum Pascal ini diterapkan pada dongkrak hidrolik, kemudian ada kempa atau pompa hidrolik ya. Terus yang terakhir ada alat pengangkat mobil. Sementara kalau di hukum Archimedes gitu ya, itu diterapkan pada keadaan mengapung, layang, dan tenggelam. Oke, ini pelajaran SMP. Bu Uki yakin teman-teman masih ingat gitu ya, flashback pelajaran SMP. Oke, pertama kita akan ngobrol tentang tekanan hidrostatik. Nah, di bagian ini ada 3 bahasan, yaitu ada definisi tekanan, kemudian ada tekanan hidrostatik itu sendiri, apa sih sebenarnya tekanan hidrostatik, kemudian yang terakhir ada alat ukur, kayak gitu. Oke, nah di sini Bu Uki sajikan dulu sebuah gambar ini ya, tabung, terus apa ini? Oh, ternyata tabungnya ini kayak ada air. Nah, ada A, ada W, terus ada apa ini? F sama dengan W. Maksudnya apa nih Bu? Oke. Nah, kita akan bicara tentang definisi tekanan gitu ya. Nah, teman-teman, tekanan ini didefinisikan sebagai gaya per satuan luas bidang tekan kayak gitu ya. Jadi bayangin ini ada sebuah benda gitu ya. Kalau nanti dalam hal ini fluida. Nah, di sini itu tekanan punya gaya ya, kayak ke bawah ini bisa kita sebut F, atau gaya juga bisa W. Ini gaya berat gitu ya. Karena F ini sama dengan W gitu ya. Nah, ini menekan sebuah bidang gitu ya, permukaan, dan permukaan dari luas tekan ini kita simbolkan dengan A kayak gitu ya. Nah, maka di sini dapat dirumuskan bahwa P sama dengan F per A gitu ya, di mana P adalah tekanan, satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Kok bisa Bu? Ya karena F ini satuannya Newton, kemudian A adalah satuannya meter kuadrat gitu ya. Dengan F adalah gaya dan A luas permukaan bidang tekan. Oke, nah nanti kita bahas ya, ini ngingetin kita terhadap meme-meme yang selama ini beredar ya tentang fisika ya. Jangan kebanyakan gaya kalau nggak mau hidupnya tertekan. Nah, ini adalah bab tentang itu teman-teman semua. Oke, next gitu ya.
Oke, ini ada seorang penyelam gitu ya. Apa yang dia lakukan? Nah, kita akan membahas tentang tekanan hidrostatik gitu. Nah, tekanan hidrostatik itu sendiri definisinya adalah tekanan yang disebabkan oleh fluida yang diam gitu ya. Kalau dalam hal ini biasanya fluida cair ya kalau kita bicaranya. Nah, fluida ini menekan ke segala arah gitu ya. Tapi yang gas juga ada. Nah, setiap titik dalam fluida diam dia itu menerima tekanan yang sama gitu. Tekanan yang sama besar dari segala arah gitu. Jadi ibarat kalau di sini ada tekanan gitu kan. Di sini juga ada tekanan. Nah, ini tekanannya itu sama besar gitu. Nah, setiap titik dalam fluida diam itu menerima tekanan yang sama besar dari segala arah. Jadi, dia akan menerima tekanan dari segala arah seperti ini. Nah, gaya tekan fluida itu selalu tegak lurus gitu ya, setiap permukaan sentuhan seperti itu. Oke. Nah, di sini gitu ya, nanti kita akan belajar tentang ini ya, tekanan hidrostatik, di mana nanti ada rumusan P sama dengan rho GH gitu ya. Dengan P itu tekanan hidrostatik gitu ya. Satuannya Newton per meter kuadrat, atau kita bisa sebut Pascal gitu ya, untuk menghargai orang yang sudah menemukan nanti ya ada hukum Pascal. Terus ada rho, kalau teman-teman masih ingat, itu adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik gitu kan. Terus G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Dan yang terakhir ada H gitu ya, kedalaman zat cair yang diukur dari permukaan zat cair. Satuannya apa, Bu? Nah, H ini biasanya satuannya adalah meter gitu ya. Nah, ini kurang meter seperti itu. Oke, tapi sebelum kita ngobrol soal rumus ini, kita perlu tahu nih dari mana sih rumus ini itu berasal gitu. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman di sini lihat, kita akan pertama kali akan menghitung besarnya tekanan di dalam fluida diam gitu ya. Jadi ada fluida diam gitu ya, massa jenisnya adalah rho. Nah, tekanan di dalam fluida diam ini konstan ya. Nah, Bu Uki gambarkan seperti ini. Jadi ini pura-puranya adalah apa ya, sebuah penampang atau bejana gitu ya. Di dalamnya ada fluida, terus di sini ada tekanan udara luar gitu ya. Simbolnya adalah PO gitu ya, PO. Kemudian di sini ada A itu adalah luas penampang. Terus di sini di tengah-tengah fluida itu ada titik gitu ya. Nah, di sini ada tekanan. Nah, tekanan ini kemudian kita namakan sebagai P. Nah, ini gaya ke bawah ini mg, ini tak lain dan tak bukan adalah W ya. Kan W sama dengan mg ya kan? Nah, terus dari atas permukaan ibaratnya ini fluidanya atau airnya ini penuh gitu ya. Nah, dari atas permukaan sampai kemudian di titik di mana tekanan itu terjadi, itu kita namakan sebagai H, kayak gitu. Oke. Nah, ini penjelasannya, misalkan ada sebuah titik gitu ya yang terletak pada kedalaman H di bawah permukaan fluida dalam wadah yang luas penampangnya adalah A. Nah, titik yang dimaksud yang ini ya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian next, akibat gaya berat fluida di atasnya, jadi di sini ada gaya berat fluida gitu ya, maka tekanan fluida di dasar wadah gitu ya, artinya yang di sebelah sini gitu ya, itu lebih besar daripada tekanan fluida yang di atas. Jadi kalau zat cair itu ibarat ini kan ada lapisan-lapisan air ya, jadi lapisan-lapisan air ini menekan ke bawah, dan bisa dipahami juga ya di logika, berarti makin ke bawah maka tekanannya itu makin besar. Kalau dia di atas titiknya gitu ya, maka tekanan yang dihasilkan juga makin kecil kayak gitu. Makanya makin bawah makin kayak ketindih gitu ya. Jadi ketindih oleh fluida-fluida lapisan air di atasnya kayak gitu. Oke, sebelumnya teman-teman ingat rumusan massa jenis, semoga masih ingat ya. Kita punya rho sama dengan M per V, di mana rho ini adalah massa jenis, kemudian M itu adalah massanya, dan V adalah volume, V besar ya. Oke teman-teman, karena kita tahu rumusnya rho itu sama dengan M per V gitu ya, maka dengan mudah kalau mau nyari M-nya berarti misalnya ini kolom fluida ya, berarti M adalah rho kali V gitu ya, tinggal ini dikalikan gitu kan, M sama dengan rho kali V. Nah, dengan begitu volume kolom fluida gitu ya, itu bisa kita rumuskan sebagai V sama dengan A kali H. Kok bisa, Bu? Kan volume itu kan kalau misalkan nih, itu kan alas kali tinggi ya kan. Nah, kita ibaratkan di kolom fluida ini yang bawah itu kan alas kan air, sama kayak luas permukaan yang atas. Nah, kemudian tingginya dari seluruh kolom ini adalah H gitu kan. Nah, makanya volume dari kolom fluida ini adalah V sama dengan A kali H.
Atau simpelnya kalau teman-teman punya sebuah kubus gitu kan. Nah, misal Buki gambar kubusnya, maka permukaan yang bawah ini disebut A gitu kan. Terus yang atasnya ini H, maka volumenya itu kan A dikalikan H, seperti itu ya. Oke, maka di sini berlaku M sama dengan Rho kali A kali H. Oke teman-teman, maka di sini berlaku M sama dengan Rho kali A kali H. Kenapa nih? Kan M kan sama dengan Rho kali V nih, kan? Terus V-nya kita ganti sama A kali H. Maka di sini dapat disimbolkan M sama dengan Rho kali A kali H, kayak gitu. Nah, kemudian berat fluida tadi kan kita tahu ya, kalau berat fluida adalah W gitu kan. Nah, W ini sama dengan M kali G. Nah, karena kita tahu kalau M-nya di sini Rho kali A kali H, maka di sini M-nya kita ganti nih, Rho kali G kali H, gitu kan. Nih, Rho kali A kali H ya. Terus kemudian tambahan ketambahan G dari aslinya. Maka berat fluida kita dapatkan W sama dengan M kali G sama dengan Rho kali G kali A kali H. Oke, jelas ya? Nah, teman-teman, kalau misalkan P0 ini ya, P0 ini adalah tekanan di bagian atas fluida, kemudian P itu adalah tekanan di dasar kolom, yang ini ya. Nah, maka besarnya gaya di atas gitu ya, gaya di atas yang disebabkan oleh perbedaan tekanan itu adalah PA min P0A. Kok bisa, Bu? Oke, teman-teman ingat, kita punya rumus utama P sama dengan F kali A gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nyari gaya ke atas gitu ya, gaya yang di atas, berarti kan P sama dengan F kali A, berarti kalau mau nyari F-nya berarti P kali A ya kan. Nah, di sini P kali A ini miliknya si P, terus apa namanya? P atau F ya. Kemudian P0A ini miliknya gaya yang di atas kayak gitu. Jadi di sini PA min P0A. Besarnya gaya ke atas itu harus sama dengan berat kolom cairan gitu ya, sehingga bisa disimpulkan PA min P0A itu sama dengan Rho G H kali A. Kenapa Rho G H kali A? Karena ini adalah berat, jadi selisih antara PA dengan P0A itu tadi tidak lain dan tidak bukan adalah ini adalah berat fluida gitu ya, berat kolom fluida gitu ya. Jadi ini W gitu ya. Nah, di mana W itu adalah Rho G H kali A. Yang mana Bu? Yang ini tadi. Oke, jelas ya? Nah, atau bisa kemudian kita simpulkan kalau kita rapihkan gitu ya. Misalkan ini A-nya kita coret semua gitu kan. A-nya kita coret seret gitu kan. Kemudian P yang di sini tetap, terus kan P0 ini minus P0 itu pindah ke ruas kanan, maka jadi P sama dengan P0 plus Rho GH. Oke, jelas ya teman-teman, dengan P0 ini adalah tekanan di bagian atas, kemudian Rho adalah massa jenis, G gaya gravitasi, dan H adalah tinggi kolom gitu ya, dari permukaan sampai titik yang dimaksud. Nah, P adalah tekanan yang di titik yang dimaksud tersebut. Oke, semoga jelas ya. Nah, next gitu ya. Nah, kita punya gambar yang tadi yang sama gitu ya. Nah, jadi gitu ya, titik-titik di dalam fluida pada kedalaman H ini ya. Oke, jelas ya? Oke, selanjutnya kita punya gambar yang tadi, kita punya sebuah kesimpulan gitu ya. Jadi, tekanan P gitu ya, tekanan P yang di sini itu pada kedalaman H itu selalu lebih besar daripada tekanan P0 pada permukaannya. Jelas kan? Karena dia makin di dasar makin gede gitu kan. Nah, berarti tekanan P dalam kedalaman H ini pasti selalu lebih besar daripada tekanan P0 pada permukaannya. Nah, titik-titik di dalam fluida pada kedalaman H yang sama itu selalu mempunyai tekanan yang sama, tidak bergantung pada bentuk bejana. Mau nanti bentuknya kayak apa ya, lengkuk-lengkuk gitu ya, atau nanti bentuknya aneh-aneh, itu nggak masalah gitu ya. Yang penting kedalaman H-nya sama. Nah, ini teman-teman dikenal sebagai hukum utama hidrostatika kayak gitu. Nah, misalkan nih teman-teman pas SMP pasti pernah ya. Misalnya ada bejana macam-macam, ada yang lurus, ada yang miring, terus ada yang bunder kayak gini ya. Terus ini ada yang kayak oblik kayak gitu ya. Atau bahkan kemudian gambarnya ini kemudian ada sebuah balok yang membuat dia miring. Nah, teman-teman, asalkan kemudian permukaannya ini sama gitu ya. Nah, berarti kan mereka punya kedalaman yang sama ya, punya H yang sama. Nah, ini berarti masih bisa. Nah, ini juga kan karena zat cair itu mengikuti gitu ya, selalu datar sesuai dengan permukaan air yang tenang.
Nah, maka muncullah hukum utama hidrostatika gitu ya, atau hidrostatik biasanya. Nah, bunyinya adalah semua titik yang terletak pada satu bidang datar yang segaris di dalam satu jenis zat cair yang diam. Jadi ingat ya, cuman satu jenis zat cair yang diam, bukan beda jenis ya. Satu jenis zat cair yang diam. Maka besar tekanan hidrostatiknya itu adalah sama gitu ya. Nah, di sini tadi kan kita sebelumnya kita tahu ya ada rumusan ini ya, P sama dengan P0 plus rho GH. Maka di hukum utama hidrostatika ini berlaku delta P. Delta P ini adalah selisih ya antara tekanan yang tadi ya di bawah dengan tekanan yang di atas gitu ya. Maka ini adalah rho GH. Ini sebenarnya cuma digeser aja sih kan, P di sini, P0 geser di sini ya. Kan P min P0 sama dengan rho GH kayak gitu. Nah, dengan demikian, perbedaan tekanan itu sebanding dengan kedalaman fluida. Kita dapat menggunakan pernyataan ini untuk mengukur tekanan yang tidak diketahui dengan menggunakan manometer dan barometer. Nah, buat tahu apa sih manometer sama barometer, nanti next ke penjelasan selanjutnya. Oke? Nah, kita masuk ke dalam alat ukur atau alat pengukur tekanan ya. Yang pertama adalah tentang manometer tabung terbuka. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi bentuknya lucu ya gitu ya. Kenapa disebut dengan manometer tabung terbuka? Karena bagian sebelah sini terbuka gitu. Dimana ini tekanan yang di atas itu sama dengan P0 sama dengan PA. Artinya apa? Sama dengan tekanan atmosfer gitu teman-teman. Nah, ini terbuka seperti itu. Nah, di sini kemudian ini bentuknya pipa U kayak gitu ya. Nah, terus yang di sini dihubungkan dengan tangki atau sejenisnya. Nah, di mana di sini pasti ada tinggi gitu ya. Tinggi yang di sini, tinggi pipa U yang ini kita namakan Y2, sementara yang di sini Y1. Kemudian selisih antara ini ya, pasti di sini sama di sini kan punya selisih. Y2 min Y1 ini kita sebut sebagai H gitu ya. Kemudian di sini ada tekanan. Nah, tekanan di sebelah kiri ada P plus rho G Y1. Kemudian yang sebelah kanan ada P plus rho G Y2. Nah, penjelasan selanjutnya kita simak ya. Nah, manometer ini terdiri dari pipa U yang berisi raksa yang massa jenisnya adalah rho gitu ya. Jadi yang biru ini adalah raksa ya teman-teman. Nah, salah satu ujung pipa U yang ini ya, itu dihubungkan dengan bejana yang akan diukur tekanannya. Misalkan tekanannya ini kita namakan sebagai P yang sebelah sini ya. Oke, next, ujung lain dari pipa U, nah ini ya, itu dibiarkan terbuka. Nah, kenapa dinamakan manometer tabung terbuka gitu ya, karena yang ujung satunya itu dibiarkan terbuka gitu ya, terbuka langsung ke udara luar, sehingga di sini bisa disimpulkan tekanannya itu P0 sama dengan PA. PA ini adalah tekanan atmosfer gitu ya, nilainya sama dengan P0 sama dengan PA. Nah, terus tekanan pada dasar tabung itu yang disebabkan oleh fluida pada kolom kiri itu P plus rho G Y1. Kenapa Y1 Bu? Karena ini H gitu ya. Karena hanya ini adalah Y1 ya berarti hanya kita ganti Y1. Kemudian yang sebelah sini juga sama, hanya itu adalah H Y2. Jadi masing-masing punya tekanan sendiri-sendiri ya. Yang ini diakibatkan fluida yang sebelah sini, kemudian yang ini diakibatkan oleh fluida yang sebelah sini kayak gitu. Jadi masing-masing punya tekanannya gitu. Oke, nah teman-teman berdasarkan hukum utama hidrostatik gitu ya. Nah, tekanan pada dasar fluida akibat fluida kolom kiri ya. Jadi kolom kiri itu berarti yang sebelah sini gitu ya. Itu harus sama gitu ya. Harus sama dengan tekanan akibat kolom kanan. Jadi yang ini itu harus sama dengan tekanan yang di kolom kanan. Maka dapat rumus kalau P itu sama dengan PA gitu ya, PA plus rho G Y2 min Y1. Kenapa gitu? Kenapa? Karena ya aslinya tuh selisih antara P plus rho G Y2 dikurangi P plus rho G Y1 gitu kan. Nah, kalau di ringkas rumusnya itu bisa jadi P sama dengan PA. PA ini kan karena dia tekanan udara luar ya, PA plus rho G Y2 min Y1 gitu. Aslinya dari sini dikurangi ini nih. Nah, karena di sini Y2 min Y1 itu adalah H gitu ya, maka bisa ditulis PA plus rho GH seperti itu. Nah, pada persamaan di atas, P itu disebut sebagai tekanan mutlak. Nah, perbedaan antara tekanan mutlak dengan tekanan atmosfer itu disebut dengan tekanan tolok atau gauge pressure gitu ya, bahasa Inggrisnya gitu. Oke, semoga jelas ya. Kita next ke selanjutnya. Nah, tentang tekanan tolok atau
gauge pressure tadi ya. Jadi pada persamaan sebelumnya P itu disebut tekanan mutlak, terus perbedaan antara tekanan mutlak dengan tekanan atmosfer itu disebut dengan tekanan tolok atau gauge pressure gitu ya. Nah, tekanan yang diukur pada ban mobil, teman-teman tahu ya, ban mobil itu disebut dengan tekanan tolok. Nah, jika ban itu kempes, maka tekanan tolok sama dengan 0 dan tekanan mutlak dalam ban itu sama dengan tekanan udara luar alias tekanan atmosfer. Nah, ini gambarnya ya kalau ada mobil yang kempes gitu. Nah, di sini tekanan tolok itu dirumuskan P tolok sama dengan P min PA. Dengan P itu adalah tekanan mutlak dan PA ini adalah tekanan atmosfer. Nanti kalau ada pertanyaan tentang ban yang kempes berarti nanti kita pakai persamaan yang ini gitu ya. Oke, jelas ya teman-teman semuanya ya. Kita lanjutkan ya. Kita ke alat pengukur tekanan yang kedua, yaitu adalah barometer raksa. Oke teman-teman, jadi barometer raksa itu digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer. Nah, barometer raksa itu terdiri dari pipa kaca yang berisi raksa yang kemudian dibalik nih dan ditempatkan di dalam bejana yang juga berisi raksa. Jadi sama-sama raksa, yang satunya dibalik terus ditempatin di bejana raksa. Nah, ruang di atas kolom raksa ini merupakan ruang hampa. Nah, ini gambarnya, bentar ya. Nah, ini dia gambarnya. Jadi, ruang di atas kolom raksa. Jadi, ini isinya raksa, terus dibalik, masuk ke dalam bejana yang isinya juga raksa. Nah, ruang di atas kolom raksa, yang ini nih, merupakan ruang hampa. Kan tadi dia kebalik kan? Otomatis ada kayak ruang hampa gitu di atasnya. Nah, ini disebut di sini ada tekanan P0 gitu ya. Nah, tekanan P0 ini sama dengan 0 kenapa? Karena di sini adalah ruang hampa gitu ya. Jadi hampa udara. Oke. Nah, dengan demikian gitu ya teman-teman, P sama dengan PA sama dengan rho GH. Kenapa gitu? Karena ini adalah tekanan mutlak gitu ya, tekanan mutlak. Jadi tekanannya sama dengan tekanan atmosfer sama dengan rho G kali H. Nah, tekanan PA ini secara langsung dapat diperoleh melalui persamaan di atas gitu ya, yang tadi ya, dengan H menunjukkan tinggi kolom air raksa. Ini dia hanya. Jadi ini di sini ada tekanan PA di sebelah sini ya. Kemudian tinggi dari kolom yang sini sampai bawah itu Y2. Kemudian Y1-nya itu adalah dari permukaan sampai bawah, ini Y1. Kemudian selisih antara Y2 dan Y1 ini dinamakan sebagai H gitu. Nah, seperti yang tadi di manometer, tekanan yang di sebelah kiri itu PA plus rho G Y1 karena di sini ditekan sama kedalamannya Y1 gitu ya. Yang di sebelah ini kedalamannya Y2 kayak gitu. Oke, semoga jelas ya. Nah, untuk keperluan praktis, tekanan biasanya dinyatakan dengan tinggi kolom raksa, seperti milimeter raksa atau biasanya disingkat mmHg, atau sentimeter raksa disingkat cmHg. Nah, barometer raksa itu ditemukan oleh Evangelista Torricelli gitu ya, jadi nama ilmuwan, dan untuk mengabadikan namanya, tekanan 1 mmHg itu juga disebut sebagai 1 torr gitu ya, R-nya 2, torr, bukan THOR ya. Oke teman-teman, di dalam materi ini gitu ya, kita ada kenal konversi satuan. Jadi ini adalah beberapa konversi satuan ya yang sering digunakan dalam hitungan. Nggak dihafal nggak apa-apa, nanti biasanya di soal itu dikasih tahu gitu ya kalau mau dikonversi. Nah, 1 atmosfer ATM itu setara dengan 760 mmHg, setara dengan 760 torr, dan setara dengan 101,325 kilopascal. Atau 1 mm Hg itu sama dengan 1 torr, itu setara dengan 1,316 kali 10 pangkat min 3 ATM, atmosfer, sama dengan 133,3 pascal. Dan 1 bar ini barometer ya, tekanan ya. Ini sama dengan 10 pangkat 3 ya, ini belum Bu Uki taruh atas gitu ya, 10 pangkat 3 milibar, dan setara dengan 1000 kilopascal. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal ya, biar lebih jelas kayak gitu ya. Oke, soal yang pertama ini sengaja Bu Uki ambilkan dari buku kalian biar lebih mafhum. Nah, ini hasil scanan agak miring-miring gitu ya, nanti bisa dicek di bukunya gitu ya kalau kurang jelas. Nah, soal yang pertama Bu Uki bacakan gitu ya. Sebuah bejana yang luas penampangnya berisi 1 liter alkohol gitu ya. 1 liter, ingat ya kemarin 1 liter itu setara dengan 1 desimeter gitu ya. Dan 1 desimeter kubik gitu kan. Nah, di mana teman-teman ingat kalau dalam ini ya tangga itu ya ada meter, desimeter dan seterusnya gitu ya. Kalau kubik itu berarti tiap turun itu dikali 1000, tiap naik itu dibagi 1000 gitu ya. Berarti 1 desimeter kubik itu setara dengan
berapa? 10 pangkat min 3 meter kubik kayak gitu. Nah, di sini 1 liter alkohol itu massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Nah, jika luas alas bejana itu 50 cm kuadrat dan percepatan gravitasi G 9,8 meter per sekon kuadrat, hitunglah tekanan hidrostatik pada dasar bejana. Nah, di sini diketahui tadi ya ada rho-nya itu 0,8 gram per cm kubik gitu ya. Ini ya, ini kenapa jadi 800 kg per meter kubik? Teman-teman semoga masih ingat waktu kemarin kelas Zoom ya. Ingat teman-teman kalau misalnya ya, Uki tuliskan di sini aja 0,8 gitu kan. Ini gram per centimeter kubik itu mau dijadiin kilogram per meter kubik gitu. Nah, berapa sih dikali berapa sih? Caranya gini. Kita hitung gram per kilogram itu berapa jaraknya. Nah, kita ingat ada tangganya gitu kan. Ada kilogram, terus Kg ya, Hg, DAG, kemudian baru G ya, baru gram ya. Nah, itu kan berarti gram ke kilogram. Ini kan gram ya, terus ke kilogram. Itu naik berapa? 1, 2, 3. Tiap naik berarti dibagi 10. Berarti gram ke kilogram naiknya 3 kali, berarti dibagi 1000. Berarti antara gram ke kilogram ini adalah 10 pangkat min 3. Gitu ya enggak? Nah, oke. Kemudian sekarang cm kubik ke meter kubik gitu ya. Kita gambarkan lagi gitu ya tangganya. Misal ini M, kemudian ada DM ya. Kemudian ada CM. Nah, berhubung ini kubik gitu ya. Tiap turun kali 1000, tiap naik kali 1000. Oh, repot ya. Nah, cm ke meter kubik ini lompat 2 kali. Artinya dia dibagi enggak 1000 lagi, tapi 1000 kali 1000 ya. Jadi 10 pangkat min 6 gitu kan. Berarti di sini kita tuliskan 10 pangkat min 6. Nah, karena kemudian kalau min 6 ini naik ke atas itu jadi positif, artinya 10 pangkat min 3 dikalikan 10 pangkat 6, hasilnya adalah 10 pangkat 3. Artinya kalau misalnya ini adalah konversi gram per centimeter kubik ke kilogram per meter kubik, itu adalah 10 pangkat 3. Artinya kalau 0,8 gram per centimeter kubik itu dijadiin kilogram per meter kubik, itu selalu dikalikan 10 pangkat 3, berarti dikalikan 1000. Nah, makanya ketemu 0,8 kali 1000, 800 kg per meter kubik. Jelas ya? Oke, kemudian diketahui lagi luas penampangnya itu adalah A ya, yang sebelah ini ya. Ini A itu 50 cm kubik. Masih ingat ya kalau cm ke meter berarti seperti ini ya, meter, desimeter, sentimeter gitu. Nah, naik karena dia persegi gitu ya, kuadrat, tiap naik berarti dibagi 100. Nah, karena naiknya 2 kali baginya 10 pangkat min 4 gitu ya, dibagi 10.000. Nah, disederhanakan jadi 5 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Nah, terus diketahui lagi volumenya 1 liter tadi ya, kita udah ngitung 1 liter itu setara dengan 1000 cm kubik gitu ya. Karena 1 liter ini sama dengan 1 desimeter kubik gitu kan. Dan ini hasilnya 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, dengan menggunakan rumus volume yaitu V sama dengan A kali H. Nah, masih ingat ya tadi kenapa V sama dengan kali A kali H? Ya ibaratnya gini ya. Misalnya volume itu kan luas dikalikan tinggi ya. Jadi luasnya itu diibaratkan A, terus tingginya itu H. Jadi V sama dengan A kali H. Nah, karena V sama dengan A kali H, kalau nyari H berarti V per A gitu kan. V-nya tadi 10 pangkat min 3, terus A-nya itu 5 kali 10 pangkat min 3. Maka ketemu 1/5 kan 0,2 kan. Nah, 10 pangkat min 3 sama 10 pangkat ini naik kan habis ya, tinggal 0,2 meter. Nah, dengan demikian tekanan hidrostatik pada dasar bejana itu kita punya rumusan yang utama tadi ya. pH itu sama dengan rho GH. Ini pH ya. pH sama dengan rho GH. Rho-nya 800 kg meter kubik, G-nya 9,8 dan hanya 0,2 meter. Akhirnya ketemu 1568 Newton per meter kuadrat. Kalau nggak percaya nanti dihitung lagi ya. Atau kalau ada kalkulator boleh dipastiin deh pakai kalkulator. Oke, next kita ke contoh yang kedua, masih di buku gitu ya. Nah, ini agak mikir dikit gitu. Nah ini penerapan dari pipa U ya. Kalau tadi pada manometer ya, tapi ini
lebih ke pipa U. Sebuah bejana itu berbentuk pipa U. Nanti ini hukum hidrostatik ya, berisi air gitu ya. Dengan air ini kan massa jenisnya 1 gram per cm kubik dan berisi juga raksa. Jadi teman-teman lihat gambarnya, yang warnanya bening ini air, jadi batasnya sini sampai sini ini air. Terus yang warnanya kecoklatan ini adalah raksa, dimana air itu rho-nya 1 gram per cm kubik, terus raksanya itu 13,6 gram per cm kubik. Kita namain yang air itu rho A, yang massa jenis raksa itu rho Hg gitu ya. Hg itu kan nama ilmiahnya raksa ya. Terus yang ditanyakan, berapakah tinggi kolom air gitu ya. Kolom air supaya perbedaan tinggi permukaan kedua fluida itu 2,5 cm kubik. Jadi yang diharapkan itu tingginya air tuh berapa sih yang ini ya, biar kemudian selisihnya itu 2,5. Terus yang B, jika luas penampang pipa di mana-mana itu sama gitu, yang ini sama ini tuh sama 5 cm kubik, berapakah volume alkohol atau dengan rho 0,8 gram per cm kubik. Jadi ini beda lagi ya, volume alkohol ya, harus dituangkan di atas raksa supaya permukaan air naik 1 cm. Oke, kita bahas satu-satu biar nggak pusing. Yang pertama ya, yang nomor A, itu teman-teman perhatikan gambar di samping. Nah, menurut hukum utama hidrostatik, itu tekanan hidrostatik di titik A di sini ya, itu sama dengan titik B. Jadi kalau dia sejajar, itu titik di A itu sejajar dengan B, di mana B ini kan batas antara air dengan raksa ya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa PA sama dengan PB. Apa artinya teman-teman? PA itu adalah tekanan di A, itu sama dengan tekanan di B. Sementara kita tahu kalau P itu rumusannya rho kali G kali H. Kalau di A ini berarti dia masih punyanya raksa gitu kan. Maka di sini kita tulisin rho Hg dikalikan G dikalikan HA. Kenapa HA? HA tuh yang ini. Jadi tinggi dari mulai titik A sampai kemudian tinggi si raksa, ini namanya HA. Sementara yang di sebelah kanan gitu ya, ini adalah PB. PB itu rho A. Rho A itu berarti rho air gitu ya, massa jenisnya air, dikalikan gravitasi, dikalikan tinggi dari air kayak gitu ya. Jadi ini ya HB. HB. Jadi tinggi air dihitung dari titik di mana tekanan hidrostatis itu terjadi gitu. Nah, karena di sini G-nya itu sama, kita bisa coret. Sehingga tinggal tersisa rho Hg dikalikan HA itu sama dengan rho A dikalikan HB. Atau kemudian kalau kita langsung simple, kita karena mau nyari apa ya, tinggi air tuh atau HB gitu, langsung HB sama dengan rho Hg kali HA dibagi rho A. Nah, langsung kita masukkan, karena di sini sama-sama cm, nggak perlu kita bikin ke meter dulu ya. Jadi langsung aja rho Hg itu 13,6 gram per cm kubik dibagi 1 gram per cm kubik, dikalikan HA-nya 2,5 cm. Hasilnya adalah 34 cm. Jadi tinggi kolom air dari titik B gitu ya sampai sini itu adalah 34 cm. Ini adalah nilai dari HB. Oke, mudah sekali ya. Jadi cuma membandingkan, asal kemudian titiknya ini sama gitu ya, maka tekanan di A itu sama dengan tekanan di B. Seperti itu. Jelas ya teman-teman, gampang banget. Oke, kita langsung ke yang nomor 2 gitu ya, yang B. Nah, perhatikan gambar di samping. Jadi tadi masih sama sih, raksa sama air, cuman di bagian yang kedua itu kemudian dituangin sama alkohol kayak gitu. Nah, jika permukaan air itu kan setelah kemasukan alkohol di sini kan otomatis airnya agak mumbul ke atas ya. Jadi dia naik 1 cm gitu. Nah, kalau misalnya dia naik 1 cm, otomatis raksa di kolom kiri ya, karena dia ketekan alkohol di sini ya, dia turun 1 cm juga kayak gitu. Jadi raksa yang di kiri itu turun 1 cm, terus raksa yang di kanan itu dia malah nambah naik 1 cm. Jadi selisih kedua permukaan raksa gitu ya. Jadi permukaan raksa ini kemudian punya selisih gitu ya. Selisihnya adalah karena tadi tingginya yang di sini tuh 2,5 cm dikurangi 1 cm ditambah 1 cm gitu ya. Kenapa ditambah gitu? Karena tadi turun dan naiknya itu 1 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 0,5 cm gitu. Jadi bisa dibayangin ya teman-teman, kemasukan alkohol, terus yang ini ketekan ke bawah turun 1 cm gitu kan.
berarti jadi 1,5 gitu kan. Terus yang di sini naik 1, selisih antara 1,5 sama 1 berarti 0,5. Jelas ya? Jadi selisih dari raksa yang satu dengan yang sini itu tuh 0,5. Nah, ini dinamakan HC gitu. Nah, terus menurut hukum utama hidrostatik, nah kita cari yang sejajar gitu ya. Karena di sini walaupun ini raksanya mumbul di sini gitu ya, kita sama-sama cari yang sejajar. Maka didapatkan titik C sama titik D. Nah, terus kita hitung pakai rumus utama hidrostatika tadi itu gitu. PC itu sama dengan PD. Tapi tunggu teman-teman, PC di sini nggak cuma raksa doang. Dia di atasnya dia cuma punya alkohol. Makanya PC-nya ini nggak cuma misalnya rho Hg dikalikan G dikalikan hanya gitu kan, Hc. Tapi di sini juga dia ditambahkan oleh punyanya alkohol. Jadi di sini PC itu PHG ditambah PAl. Artinya tekanan dari raksa ditambah dengan tekanan dari alkohol kayak gitu. Nah, ini sama dengan tekanan pada air seperti itu. Jelas ya? Nah, kemudian kita jabarkan gitu ya. PHG ini adalah tekanan punyanya raksa, di mana itu adalah massa jenis raksa rho Hg dikalikan G dikalikan Hc. Hc ini adalah tinggi dari raksanya itu, dihitung dari titik di mana tekanan hidrostatis itu gitu. Jadi cuma 0,5. Terus yang tekanan alkohol gitu juga dijabarkan rho alkohol kali G kali H alkohol. Itu sama dengan rho air dikalikan G dikalikan H pada D, HD gitu ya. HD ini adalah tinggi airnya. Nah, terus ketemu karena di sini G-nya tuh sama, bisa kita coret kayak gitu kan. Terus akhirnya dapat PHG kali HC ditambah rho al gitu ya. Rho ya ini rho Hg kali HC ditambah rho al 3 kali HL sama dengan rho A kali HD gitu kan. Nah, langsung kita masukin aja, nggak usah dibikin meter karena hasilnya nanti bakalan sentimeter semua gitu ya. Tinggal kita masukkan 13,6 dikalikan 0,5 ditambah 0,8 dikalikan HL sama dengan 1 dikalikan 34 gitu. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya 13,6 kali 0,5 ini hasilnya ditambah 0,8. Nah, 0,8 HL sama dengan 34. Nah, ini pindah ruas ya di sini ya. Ini pindah ruas 34 dikurangi 6,8. Hasilnya 27,2 gram per sentimeter kubik ya. Nah, persegi. Nah, di sini akhirnya ketemu HL-nya itu adalah 27,2 dibagi 0,8 ya. Hasilnya adalah 34 cm. Jadi volume alkohol yang harus dituangkan gitu ya, itu sama dengan V kali A kali HL gitu ya. Volumenya tadi berapa? 5 cm dikalikan HL-nya ketemu 34 gitu. 34 berarti hasilnya 170 cm kubik. Inilah yang merupakan volume alkohol yang harus dituangkan. Oke, jelas ya, insya Allah gampang ya. Kalau misalnya belum paham, dipahami pelan-pelan. Oke, yang ini buku Ki ambilkan dari sumber lain gitu ya. Di sini ada sebuah pipa U. Sebenarnya sama sih kayak konsep yang tadi, tapi nggak apa-apa biar kita lebih paham gitu kan. Sebuah pipa U mula-mula berisi air dengan rho air ini adalah 10⁻³ kg per meter kubik. Nah, air ya. Kemudian pada salah satu kakinya itu diisi minyak. Nah, minyaknya ini tingginya 10 cm. Jadi tingginya dihitung dari sini ya, dari titiknya ini ya. Nah, hingga selisih permukaan air pada pipa itu adalah 8 cm. Oke, selisih permukaan air pada pipa 8 cm. Nah, tentukanlah massa jenis minyak tersebut. Nah, kita tahu rho airnya 10⁻³, terus H minyak itu 10 cm, H air itu adalah 8 cm. Yang ditanya adalah rho minyak. Nah, jawabannya titik A dan B. Misalnya ini titik yang minyak ini ya. Kita sama ini titik minyak, yang ini titik air gitu kan. Rho minyak kali H minyak sama dengan rho air kali H air. Maka kalau mau nyari rho minyak itu sama dengan rho air kali H air per H minyak kali rho air. 8/10 kali 10⁻³ 8 kali 10⁻² kg meter kubik. Jadi massa jenis minyak adalah 8 kali 10⁻² kg meter kubik gitu ya. Jadi gampang banget ya. Oke, seperti itu jawabannya.
bisa dipahami ya. Ini lebih mudah daripada kasus yang sebelumnya. Oke, teman-teman, biar lebih mantap, biar lebih paham gitu ya akan materinya, di sini Bu Uki sudah sediakan latihan soal. Totalnya ada 16 soal yang Bu Uki kombinasikan dari berbagai sumber gitu ya. Nah, Bu Uki pengen teman-teman meresum gitu ya, meresum video pada hari ini dan kemudian melanjutkan dengan memilih 10 soal yang insya Allah akan Bu Uki nilai gitu ya. Jadi kalau teman-teman makin pengen paham atau makin pengen kaya akan hasanah tentang hukum hidrostatistika gitu ya di sini gitu ya, harapannya bisa ngerjain semuanya, tapi yang wajib 10 soal aja ya gitu ya. Oke, ini latihan soal yang pertama gitu ya, bisa dibaca sendiri, ini teori. Terus ini yang kedua, ini itu tentang tekanan ya, ada massa, ada panjang, nanti cari volume ini, terus disuruh nyari P-nya. Terus ada lagi ini grafik ya, jadi nanti teman-teman seru banget ini, teman-teman mengukur gitu ya, atau memperkirakan gimana sih grafik hubungan ya antara permukaan suatu zat cair dengan tekanan ya, yang benar mana sih grafiknya. Terus yang ini teman-teman diminta untuk nyari tekanan hidrostatik gitu. Nah, bedanya ini satunya atmosfer, tapi jangan khawatir, di sini sudah disediakan satu atmosfer itu 10⁻5 Newton per meter kuadrat gitu. Selanjutnya next, ini juga bisa disuruh nyari tekanan hidrostatik. Selanjutnya yang 6 ini juga tekanan hidrostatik gitu kan. Lanjut yang ini teman-teman disuruh nyari tekanan hidrostatik juga. Wah, kayak gitu terus ya, jadi sampai bosan ya. Yang ini massa jenis zat cair kayak gitu ya, massa jenisnya. Terus yang ke ini pipa U ya, tadi kayak contoh tadi gitu ya. Inilah dulu pas masih zaman UN, teman-teman, sekarang udah nggak ada UN sejak teman-teman semesta kemarin ya. Yang ini tentang massa jenis tapi pada pipa U juga gitu. Yang nomor 11 ini juga pipa U. Terus nomor 12 ini manometer terbuka ya, manometer terbuka. Terus yang ini teori dia, teori tentang tekanan. Terus yang ke-14 suruh nyari massa jenis. Nomor 15 adalah tekanan hidrostatik. Dan yang terakhir teman-teman ini adalah gaya hidrostatis. Nah, harapannya Bu Uki harap teman-teman milih soalnya nggak ini ya, mentang-mentang cuma bisa misalnya baru paham yang hidrostatis terus teman-teman ngerjain hidrostatis semua, enggak ya. Atau teman-teman lebih suka pipa U maka yang dikerjain pipa U semua. Nah, Bu Uki harap teman-teman bisa mix and combine sendiri, dipilih yang misalnya teorinya 1, terus nanti milih pipa U berapa nomor, pilih yang tekanan hidrostatis berapa nomor. Dan kalau teman-teman luang atau penasaran bisa dikerjain semuanya. Insya Allah nanti ada tambahan lah buat teman-teman yang berjuang menyelesaikan semua nomor kayak gitu, tapi wajibunnya cuma 10 gitu ya. Oke, itu saja yang bisa Bu Uki sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiron gitu ya. Afwan kalau misalnya kurang jelas, ada suara jangkrik, krik atau mungkin ada background ya, suara tadi ada alarm, ada suara batuk mungkin ya, tapi karena memang rekamannya pagi-pagi gitu ya, tepatnya tengah malam kayak gitu. Juga suara yang mulai tidak terkondisikan, Bu Uki mohon maaf gitu ya. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatian teman-teman. Semoga ilmu yang teman-teman pelajari hari ini bermanfaat kayak gitu ya. Misalkan nanti ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa tanya di grup atau wapri gitu ya, tapi semoga jelas gitu ya. Dan terakhir Bu Uki ucapkan sekali lagi jargon kita gitu ya, cintailah fisika maka fisika akan mencintaimu. Ini sebenarnya berasal dari hukum aksi reaksi sih kayak gitu. Jadi kalau kita melakukan suatu hal baik, insya Allah kebaikan juga akan kembali ke kita. Ya, relate sama ini ya. Jadi sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu untuk kita sendiri gitu. Oke, sekian dari Bu Uki. Mohon maaf atas segala salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!